Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham BBLI. Saham BBLI reset balik ke publik lagi dia teman-teman. Sebelum nama tuh untuk laporan keuangan kemarin itu keluar dia teman-teman. Ya kalau kita sih 4.700 lagi dia. Kemarin baru kita lihat asing masuk. Taunya kalau kita lihat hari ini pastinya asing itu keluar ini teman-teman. Artinya kemarin itu hanya pancingan saja, asing itu masuk. Ya kalau kita lihat sih, itulah kenapa saya bilang tuh nggak cukup menarik, karena asing itu masuknya tuh nggak tahu besar teman-teman, hanya 50 miliaran teman-teman. Itulah saya bilang kalau memang asing mau beli pastinya lumayan besar, itu hanya 50 miliar, dikit banget itu teman-teman, mungkin pancingan saja itu. Ya kalau kita lihat ternyata saham BBRI reset kembali teman-teman. Ya kalau kita lihat sih 4.700 itu di sini teman-teman, sebelum nama tuh pengumuman laporan keuangannya. Ketika laporan keuangan ini langsung terjun lagi ke bawah, taunya ditutup di 4.710. Nah kemarin baru ngegas bentar, taunya dibawa lagi ke balikan publik lagi ke supportnya di 4.700 di tanggal 29 Oktober tahun 2004 kemarin dia teman-teman itu. Ya nyata balik lagi, apakah dia akan menuju ke 4.600 lagi dia. Nah nanti kita lihat teman-teman. Ternyata buangan asing masih kuat, belum sama sekali asing tuh makan buyback dia teman-teman. Artinya itu kemarin tuh hanya pancingan saja. Ya gitu kelihatan banget teman-teman. Masa peluang transaksi aja mencapai 1,4 triliun hanya 50 miliar asing beli. Artinya ada juga yang jual lebih kuat dia teman-teman itu. Ya seperti kita ketahui ZP itu kuat banget kemarin jualan. Apakah masih si ZP yang jualan? Nanti kita lihat teman-teman itu. Dan untuk volume hal ini nggak terlalu besar seperti kemarin ya teman-temannya untuk saham untuk BBL ini. Oke, mari kita lihat dulu. Nah nyata turun 100 poin, itu 2,8%. Sekali turun lumayan dalam juga ya teman-temannya. Naiknya juga agak lambat, turunnya itu cepat banget pastinya itu. Nah kalau kita lihat teman-temannya, untuk open yaitu di 4.770, opennya aja langsung merah data teman, dari harga 4.800. Sempat high-nya tuh 4.820 dan low-nya di 4.700 penutupan tadi teman. Untuk volume transaksi mencapai 2,3 juta lot dengan volume transaksi mencapai 1,1 triliun. Nah kalau kemarin itu gak salah sih 1,5 ya teman-temannya. Artinya kalau volume hal ini agak kecil teman-teman itu. Nah lalu kalau kita sih untuk bid dan opennya biasa saja ya teman-teman itu. Nah ini juga ada Stockbit mengumumkan juga dia mau bagi dividen untuk ini nanti teman-teman. Ya seperti saya bilang, kemungkinan untuk bagi dividennya tuh di bulan Desember mungkin teman-teman. Kalau kita lihat histori seperti waktu lalu teman-teman, tahun lalu itu. Oke, coba kita lihat dulu ya teman-temannya. Nah kalau kita tadi booknya ada tekanan untuk yang menjual tuh lebih kuat teman-teman dibandingkan yang mau beli itu. Jadi masih kuat banget asing itu mau jualan. Ya percuma saja kalau kita misalkan kita masuk di 4.600, ya setidaknya kita maka taking profit saja, cuan 2% sudah kita kabur, kita masuk lagi di sini. Ujung-ujungnya pas kita sudah naik, wah bangga ini naik ini, mungkin balik lagi ke 5.000, gak taunya balik lagi ke bawah lagi, ke dasar lagi. Ya dia memang masih sideways seperti ini dia teman-teman. Kalau kita lihat catnya, kalau kita lihat dari jauh ya, nah sideways bentuknya gini, jatuh ke sini, naik lagi dia. Nah itu kalau kita diperkecil ya teman-teman, memang gini permainannya, nggak selama itu dia langsung naik. Kalau kita lihat untuk harian memang begini, tapi kalau kita lihat untuk jangka panjang berbeda lagi dia teman-teman. Nah kalau jangka panjang dia bentuknya langsung naik dia, tapi memang ada nama tuh naik dan turun teman-teman, nggak selamanya itu naik terus dia, pastinya ada turun dia teman-teman itu. Ya kalau naik terus kapan kita mau masuk itu, kapan mau jualnya, kapan mau cuannya, itu dia. Oke, kita kembali lagi kita untuk bakas semalinya. Nah kalau kita untuk bakas semalinya yang tampung ada YP, SQ, ZP. Nah tumben ada ZP ya, kita lihat apakah ZP asing apa lokal. Lalu ada XL, CC, CP, XC. Jadi kalau kita lihat sih untuk yang nampungnya ini sih retail ini teman-teman. Mungkin retail ini berpikir, wah kemarin bisa naik 2% ini, kemungkinan hampir 3% kemarin teman-temannya, mungkin balik lagi nanti ke sana. Nggak taunya kena guyur terus dia teman ke bawah. Dan yang jualannya adalah AKUBK BB. Nah kalau kita lihat untuk asingnya teman-temannya, nah si ZP memang beli, tapi si AK nih kuat banget jualannya teman-teman, sama U, BK, CC. Ini asing kuat banget jualnya teman-teman untuk saham BBL ini.
Kalau kita lihat untuk bandingkan kemarin teman-temannya di tanggal 31 si ZP yang kuat jualan tuh teman-teman. Nah si ZP, si AK, BK tuh memang beli dia teman, tapi sepertinya si BK dan AK tuh dia makan taking profit dia teman-teman untuk hari ini mungkin. Ya mungkin dia belinya di berapa, di 4.000 berapa dia makan taking profit dia teman-teman itu. Nah jadi kalau kita lihat untuk saham untuk BBL ini ya seperti biasa. Untuk jangka panjang ya kita nggak perlu lihat terus teman-teman. Yang perlu diperhatikan itu cuma satu, cari posisi untuk tambah muatan untuk nama itu dicicil. Kalau kita lihat terus seperti ini ya beginilah bentuknya. Itulah kenapa saya bilang kalau misalkan turunnya lumayan dalam, misalkan 3% atau berapa persen, kalau kita lihat mingguan ya teman-temannya, itu boleh kita masuk tambah cicil. Ya kalau kita lihat harian misalkan dia turunnya 1% ya sama aja bohong. Lebih baik kita tunggu aja sama 7 hari, kita anggap saja misalkan dia turun 7%, sehari itu turun 1%, lumayan juga kita tambah muatan lagi itu teman-teman, kita cicil lagi. Itu dia, yang penting kita tuh harus konsisten saja. Dan juga kita perlu perhatikan juga ya teman-temannya, mungkin saham BBL ini masih akan koleksi lagi karena ada nama tuh pilpres untuk di Amerika Serikat teman-teman di tanggal 5 November nanti. Artinya kalau kita lihat di tanggal 5 November nanti di hari Selasa teman-teman, di hari Selasa nanti ada nama tuh pemilihan umum. Nah jadi kita harus tunggu dulu teman-teman apakah bagus apa tidak teman-teman untuk pilpresnya. Biasa sih kalau pilpres usai ini ya teman-temannya, nah kalau kita sih di tanggal 5 November nanti itu pemilihan presidennya. Kalau misalnya pemilu nanti cukup ini tegang ya mungkin market nanti akan relatif hangat dari teman-teman, pasti terjadi koreksi. Investor dan juga trader pastinya akan melakukan taking profit dulu dan juga pasti akan melihat teman-teman untuk nama itu pemilu nanti teman-teman Amerika Serikat itu. Ya mungkin agak tenang nanti di tanggal 6 teman-teman, di hari Rabu nanti untuk nama itu pemilu nanti. Yang penting tanggal 5 tuh pemilu, nggak tahu itu 5 tuh jam berapa nggak tahu ya teman-temannya, apakah dia masuk di tanggal 6 dia teman-teman. Nah kita lihat nanti teman-teman ya kan, karena waktu kita tuh berbeda sama di Amerika tuh ya. Misalkan kita di sini jam 5.20, mungkin di sana sudah jam 5 pagi dia teman-teman. Nah gak salah sih 12 jam ya teman-temannya perbedaan waktunya itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan untuk saham BBL ini. Jadi menurut teman-teman gimana untuk investasi jangka panjang? Cocok. Tapi kalau teman-teman lihat terus seperti ini ya mungkin pusing juga waktu untuk ini. Yang penting kalau ada dana beli cicil saja, jangan all in. Itu aja. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.